terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kita percayai yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita di dalam perjalanan hidup kita mengiringi akan Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri kita, mari kita naikkan pujian kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau kekasih jiwa kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Dan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya sungguh firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kiranya Bapa di sorga mengurapi setiap telinga kami untuk bisa mendengar dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati hati kami, hingga hati kami, hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Dan kami menolak setiap kerja kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mencuri daripada kebenaran firman. Kami menolaknya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita tahu bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, tentunya bahwa jalan yang kita tempuh itu tidak saja jalan yang mulus. Tentu saja tanpa masalah. Yang pastinya seluruh perjalanan kehidupan kita akan mengalami yang namanya berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, dan berbagai macam masalah. Terlebih berbagai macam pencobaan. Tetapi kita belajar dari firman Allah. Karena firman Allah yang menuntun seluruh kehidupan kita. Dan tentunya saudara-saudara yang terkasih, bagaimana respon kita itu menentukan kualitas hidup rohani kita. Bagaimana kita merespon dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari setiap pencobaan yang kita alami. Nah, respon itu sangat penting. Karena itu akan dilihat, dirasakan dan dinikmati oleh diri kita sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini dan akan selanjutnya di masa-masa yang akan datang, sebenarnya sudah ada di dalam firman Tuhan. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir dan apa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Allah yang saya sampaikan di pagi hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan kita yang berjaga-jaga, hidup yang sadar, bangun dari tidur. Nah, tentang zaman, saudara-saudara, semakin hari dikatakan hari-hari ini semakin jahat. Semakin hari yang akan kita lalui, ada banyak hal yang akan terjadi di dunia ini. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita diajarkan, diberitahu tentang apa yang akan terjadi sehingga kita bisa berjaga-jaga. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dari kebenaran firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop berjaga-jaga. Dari ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan.
Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah anak-anak siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Untuk kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Tesalonika ini mengatakan bahwa sebenarnya tentang zaman dan masa, kita sebenarnya tidak perlu lagi dituliskan kepadamu. Dikatakan artinya kita sudah diberitahukan oleh Allah, diberitahukan melewati firman Allah, bahwa akan terjadi segala sesuatunya di akhir zaman, di masa-masa akhir. Bahwa Tuhan pasti akan datang dengan tiba-tiba, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana respon kita? Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana kita menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita? Dikatakan ayat yang ketiga, saudara-saudara, ini perhatikan dengan baik-baik. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Nah, saudara-saudara, mengapa hal ini diperhadapkan kepada kita? Supaya kehidupan kita itu berjaga-jaga senantiasa. Supaya kita tidak berpikir bahwa semuanya akan aman-aman saja, semuanya damai-damai saja, semuanya baik-baik saja, sehingga kita terlena, kita terpesona dengan semua hal itu, sehingga kita lupa bahwa ini adalah zaman akhir, bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir, di mana kita akan bersama-sama menanti-nantikan Dia yang akan datang menjemput kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak malam, atau bukan anak-anak kegelapan. Oleh sebab itu, kita yang sadar dan menyadari akan waktu yang sisa ini, sekali lagi saya ingatkan, sadar dan berjaga-jagalah. Bagaimana menjadi orang yang berjaga-jaga adalah, bagaimana menjadi orang yang sadar adalah orang yang berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Seperti di dalam Efesus pasal yang ke-6, saudara-saudara. Kita harus memperlengkapi terus hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena tipu daya dari kuasa kegelapan itu, yang ingin menyeret kita, yang ingin membawa kita kepada arus dunia ini, sehingga kita lupa bahwa Tuhan mau datang. Jadi oleh sebab itu, sebenarnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang telah menerima jalan keselamatan dari Yesus Kristus, adalah orang-orang
yang ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan orang-orang yang akan ditimpa murka Allah. Tetapi kalau kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, lalu kita masuk ke dalam pencobaan dan kita tidak bertahan dalam pencobaan, menjadi umat Allah yang tidak tahan uji, lalu terseret dengan arus dunia, maka kita pun akan mengalami kebinasaan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya mengajak kita belajar bagaimana menjadi umat Allah yang tetap sadar dan tetap bersiaga di dalam kehidupan kita. Kita tetap berjaga-jaga di dalam iman, di dalam roh dan jiwa kita. Menjaga supaya tubuh, roh, dan jiwa kita tidak tercemar, tidak ternoda dengan tipu daya kuasa roh jahat, tidak terpedaya oleh yang namanya dosa. Mengapa kita harus tetap siaga? Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 itu menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, bagaimana orang yang tidak berjaga-jaga, yaitu 5 gadis bodoh. Mereka pada awalnya adalah orang-orang yang taat dan setia kepada kehendak Allah. Mereka memang menyiapkan lampunya, mempersiapkan minyaknya, tetapi mereka tidak berjaga-jaga, akhirnya minyaknya habis. Dan ketika sang mempelai datang, mereka ketinggalan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita tidak seperti 5 gadis yang bodoh. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-36, ini nasihat supaya berjaga-jaga. Ini Yesus sendiri yang menasehatkan kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ini nasihat Kristus supaya setiap umat Allah itu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa dalam hidupnya, supaya kehidupan umat-umat Allah jangan terseret dengan pesta pora dan kemabukan dunia ini, supaya tidak masuk ke dalam kepentingan duniawi yang akan menyesatkan kehidupan kita. Sehingga kita yang sadar akan selalu berjaga-jaga atas hal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi mengatakan bahwa tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, baiklah kita sadar dan tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita. Tetap sadar dan berjaga-jaga, karena kesudahan segala sesuatu tidak lama lagi. Sadar dan berjaga-jaga sebenarnya itu adalah gaya hidup dan merupakan kebiasaan kita sebagai orang-orang terang, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma
pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 ini mengatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudara, waktu hari-hari ini semakin dekat kepada akhirnya. Dan kita yang tahu tentang keadaan sekarang, yang sudah mendekati, hampir tiba. Mari kita bangun, kita sadar, pantang menyerah. Dalam situasi kondisi apapun, tetap kita menjalankan firman Allah. Tetap kita bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Kita menggunakan waktu yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dari seluruh kehidupan kita. Karena waktu ini adalah waktu atau hari-hari yang jahat yang kita hadapi. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita sadar dan harus berjaga-jaga dalam hidup kita? Karena lawan kita si iblis, dia selalu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk ditelan, untuk dimangsanya. Kita hanya bisa melawan dia dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keteguhan kita kepada kebenaran itu sendiri. Kalau tidak, maka kita akan masuk dalam tipu daya dari kuasa roh jahat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk supaya kita sadar dan berjaga-jaga, kita harus tenang dalam hidup kita. Bagaimana kita tenang? Yaitu dengan cara adalah kita tahu firman Allah, kita mengetahui kehendak Allah, dan kita mengetahui ini adalah waktu-waktu terakhir, bahwa segala daya upaya dari kuasa roh jahat ingin menyeret umat-umat Allah. Dan pada masa-masa terakhir ini adalah akan terjadi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar, ada banyak sekali kesukaran. Karena kita tahu tentang akan hal-hal yang terjadi itu, maka itulah yang membuat kita tenang, sehingga kita sadar dan sehingga kita berjaga-jaga atas hidup kita. Karena kita tahu apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Akan banyak sekali kejadian-kejadian sampai dikatakan hal yang tidak pernah terjadi akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu tenang, tetaplah tenang dan kuasailah dirimu. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7
hingga ayat yang ke-11. Tapi saya akan membacakan hanya ayat yang ke-7, saudara-saudara yang terkasih. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita harus bisa menguasai diri kita di hari-hari terakhir ini, supaya kita bisa tenang. Karena kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Ketika kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Yesus sudah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan ada banyak sekali dari nubuatan para nabi dan nasihat dari para rasul yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Sehingga kita dapat menguasai diri kita, tidak panik, tidak takut, tidak cemas yang berlebihan, tidak khawatir, karena memang segala sesuatunya akan terjadi. Seperti di dalam Tesalonika pembacaan kita yang pertama tadi, bahwa hati-hati dengan orang yang akan mengatakan, oh damai-damai saja, aman-aman saja, sehingga tidak berjaga-jaga. Saya mengharapkan kepada kita, seluruh warga jemaat, umat-umat Tuhan, supaya kita sadar akan waktu ini. Karena kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Mari kita kuasai diri kita, berjaga-jaga senantiasa, hidup benar di hadapan Allah, melakukan apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan nama Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, penting saya menjelaskan sedikit yang namanya tinggal diam di dalam Kristus. Kalau bertobat kita pasti tahu bahwa berbalik dari kehidupan lama, kehidupan yang jahat, kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus, di dalam jalan kebenarannya. Nah, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang berdiam di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam jalan kebenaran. Kita sebagai manusia diam saja, tidak perlu bertindak, tidak perlu melakukan segala sesuatu. Yang melakukan segala sesuatu dan yang bertindak adalah Allah melewati hidup kita. Artinya begini saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, itu harus dan sesuai dengan kehendak Kristus, kehendak Allah. Kita tidak melakukan segala sesuatunya di luar kehendak Allah. Itu yang namanya berdiam di dalam Tuhan. Tuhan yang bekerja melewati kita. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan lagi keinginan kita, bukan lagi keinginan dunia, tetapi kehendak Allah. Hendaklah hati dan pikiranmu dipenuhi dengan hati dan pikiran Kristus. Sehingga saudara-saudara, sungguh kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan manusia kita, kepintaran kita, tetapi benar-benar kita mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, dan benar-benar kita hanya berdiam di dalam Dia. Kita benar-benar menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Jadi tangan kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, pikiran hati kita menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Benar-benar seluruh hidup kita, tubuh, roh dan jiwa kita
menjadi senjata kebenaran di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dikatakan hidup di dalam roh. Hidup dalam pimpinan roh. Yaitu hidup di dalam pimpinan kuasa Allah. Itu yang namanya berdiam, saudara-saudara. Tidak lagi kita melakukan segala sesuatu, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Allah. Nah, itu yang namanya berdiam. Sehingga di dalamnya kita akan tenang. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah ketika firman-Nya yang mengajarkan kita, firman-Nya yang menuntun kita untuk kita lakukan, melewati kebenarannya, melewati Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan. Disitulah terletak semua perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan di dalamnya. Karena dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Disitulah kekuatan kuasa Allah sempurna akan menyertai seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Tetapi rasa tenang dalam diri orang percaya ditentukan dari keyakinan dan kepercayaannya kepada firman Allah. Jadi bukan dengan situasi kondisi yang ada yang membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Oleh sebab itu miliki respon dan sikap positif dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menunjukkan kita sungguh-sungguh tinggal diam di dalam Kristus. Percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tetap sadar dan berjaga-jaga, supaya kami tetap tinggal diam dan tenang di dalam Kristus, yang kami percaya terus menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kami sampai kepada kesudahan. Roh Kudus kiranya bekerja berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami, karena kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kami yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami sekalian di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Bapa. Memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah nama di atas segala nama yang kami sanjung tinggi di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami muliakan di dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam penyertaan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa terkhususnya untuk setiap umat-umat Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama beribadah. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan umur yang panjang. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sorga. Hingga segala sesuatu yang mereka kerjakan dan lakukan diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Segala hal yang dilakukan oleh tangan mereka, Tuhan kiranya jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak dari umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka, diberkati dengan kepintaran dan kecerdasan. Tuhan memberkati mereka yang dalam masa pertumbuhan, diberkati dengan pertumbuhan yang baik, sehat dan normal. Tuhan memberkati anak-anak mereka dengan panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap tanah, sawah, ladang, ternak, kebun mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap meja makan mereka. Tuhan kiranya memberkati adonan roti mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap lumbung-lumbung mereka. Kiranya diberkati oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan jikalau saat ini dalam ibadah ini juga jemaat-jemaat Tuhan telah memberikan persembahan syukur mereka kepada Allah, Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang telah diberikan dengan sukacita, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Hingga sungguh persembahan ini ada dalam berkat dan kasih setia Tuhan, hingga sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan dari setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan kiranya kembali memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari surga, sehingga segala hal yang mereka lakukan dan kerjakan dalam kehidupan mereka diberkati dengan 30, 60 hingga 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa, keluar syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua untuk kita orang-orang percaya. Sama-sama saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.